Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, Ibu ingin membahas materi selanjutnya mengenai store prosedur ya. Nah, store prosedur ini merupakan materi lanjutan ya dari pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang subquery ya. Nah, oke. Apa itu store prosedur yang menjadi pertanyaan itu? Nah, jika kalian masih ingat, dalam bahasa pemrograman kalian juga belajar materi fungsi ya, materi fungsi. Nah, fungsi ini sama dengan store prosedur yang ada di database. Jadi konsepnya sama. Jika Anda sudah memahami fungsi dalam pemrograman komputer, nah pasti akan mudah dalam memahami store prosedur dalam database juga. Nah, secara definisi store prosedur itu adalah prosedur layaknya subprogram ya, subprogram di dalam bahasa pemrograman basis data. Nah, seperti biasa ya, kita dalam store prosedur atau di dalam database kita bisa membuat store prosedur yang bisa dipanggil dalam fungsi utama atau dalam query utama gitu ya, dalam query utama maupun dan itu bisa dipanggil berulang. Nah, kelebihannya apa? Nah, kelebihan yang ditawarkan store prosedur itu bisa meningkatkan performa. Kenapa? Karena ketika kita membutuhkan query tersebut beberapa kali, kita tidak harus menuliskan query-nya, tapi kita cukup memanggil store prosedurnya sehingga akan meningkatkan performa dalam komputasinya. Mereduksi traffic jaringan ini inline, reusable, dapat digunakan kembali tadi, dan meningkatkan control security. Nah, kemudian kekurangannya juga meningkatkan beban server ya. Nah, kalau misalkan store prosedurnya banyak, berarti kan butuh tempat penyimpanan banyak. Tapi memang komputasinya yang ringan gitu ya. Nah, ya untuk penulisannya sendiri ya tergantung kita. Kalau kita bisa memahami ya termasuk mudah gitu kan. Saya rasa ini bukan kekurangan yang spesifik. Oke, lanjut ke sintak ya, atau formula store prosedur. Nah, untuk sintak store prosedur itu ada create, nah sama ya, ada create prosedur. Ini spasi nama prosedurnya. Jadi SP name itu nama prosedurnya apa. Nah, kemudian ada dalam kurung ini parameter. Nah, parameter ini bisa ada dan bisa tidak. Mirip kayak fungsi ya, tergantung kita butuh atau tidak. Nah, maksudnya bisa dikosongi atau diisi ya, tapi dalam kurungnya ini tetap. Kemudian di bawahnya adalah body program atau query isi dari store prosedur tersebut ya. Itu adalah formula. Nah, kemudian bagaimana cara mengakses prosedur ini? Nah, kita pakai call ya. Pakai call. Untuk di MySQL kita pakai call. Nah, ada beberapa DBMS yang pakai execute juga ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita call atau kita panggil nama prosedurnya. Misalkan di sini namanya adalah mahasiswa, berarti kita call mahasiswa. Maka body program yang ada di prosedur ini akan dijalankan query-nya ya. Nah, dalam implementasinya penggunaan store prosedur itu sering melibatkan parameter in, out, dan in out. Nah, nanti akan kita bahas dalam latihan secara lebih detail untuk memahami penggunaan dari in, out maupun in, out. Nah, secara definisi untuk in sendiri itu mengindikasikan bahwa sebuah parameter dapat dipas ke dalam store prosedur, tetapi nilainya tidak dapat diubah. Kemudian untuk out, itu mode ini mengindikasikan bahwa store prosedur dapat mengubah parameter dan mengirimkan kembali ke program pemanggil ya.
Kemudian untuk in out itu mode ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari in dan out. Nah, lanjut ya. Nah, di sini apa sih yang bisa dilakukan store prosedur ya? Apa aja bisa gitu kan? Seperti fungsi lah, kita bisa melakukan input, bisa melakukan di dalam store prosedur itu ya, kita bisa membuat program input, printf, kemudian bisa memasukkan data, melakukan proses, baik itu kondisi, perulangan dan lain sebagainya ya, store prosedur. Sama halnya dengan store prosedur juga seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini untuk store prosedur yang pertama, latihan pertama kita mencoba atau kita coba membuat store prosedur. Nah, ini silakan seperti biasa ya, silakan Anda kopas itu kan. Kopas apa itu namanya, sintaknya, kemudian dicoba apakah bisa atau tidak gitu kan. Nah, ini adalah membuat ya, create store prosedur. Kemudian nah bisa dicoba ya apa itu namanya, melakukan pemanggilan ya, pemanggilan get mahasiswa. Nah, ini menggunakan tabel mahasiswa ya. Nah, kemudian parameter in. Nah, parameter in di sini. Nah, di mana parameter in di sini gitu kan? Ketika kita membutuhkan parameter di dalam ini ya, di dalam prosedurnya. Misalkan saya ingin apa itu menselect dari mata kuliah di mana semesternya sekian gitu kan ya. Nah, kita buat ini. Nah, parameternya adalah in semester integer 2. Ya, berarti ini di sini butuh masukan integer yang tipenya apa, size-nya 2. Nah, jadi bagaimana cara pemanggilannya? Berarti kan ada call get by my semester 3. 3 ini akan dideteksi sebagai integer 2 ini. Berarti di mana semesternya sama dengan 3 sehingga muncul yang semester 3 semua. Ya. Nah, ini nanti silakan kalian coba pahami. Nanti kalian yang akan menjelaskan gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini silakan untuk hari ini silakan dikerjakan sampai ini. Sampai parameter out ya. Jadi sampai latihan nomor 3 untuk pertemuan hari ini ya, seperti biasa. Oke. Mungkin itu saja materi terkait dengan store prosedur. Itu kan? Nah, oke, cukup sekian. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.